friends, balik lagi with Dako-chan Family Channel. Nah, buat Dako friends semua, apa kabar? Kayaknya udah lama banget ya Dako nggak upload video. Maafin ya semuanya, karena memang ada satu dan dua hal yang harus diurusin banget nih selama anak-anak sekolah, dan juga karena lagi ujian juga, jadi harus dampingin mereka. Akhirnya yang ditunggu-tunggu pun datang, liburan telah tiba. Gimana Dako semua? Ada yang udah punya rencana apa nih selama liburan? Komen-komen ya di bawah. Halo, assalamualaikum Dako friend. Pagi ini rencananya kita mau jalan-jalan ke pantai. Ini kenapa kita harus banget ke pantai? Karena udah beberapa hari ini nih anak-anak suka batuk-batuk kalau malam, terus sering nangis-nangis gitu. Jadi kita memutuskan mau grounding gitu. Grounding paling oke itu selain di rerumputan atau di gunung-gunung itu ke pantai gitu. Jadi hari ini ikutin keseruan kami ya, kita mau grounding ke pantai. Go go go. Jadi mama matanya bengkak nih. Butuh grounding juga. Semuanya lagi butuh grounding. Grounding mata. Matanya diketanahin ya. Grounding karena badannya lagi pada kurang sehat gitu, kurang fit. Jadi salah satu cara yang biasa kita lakukan kalau memang tubuh anak-anak lagi nggak fit, selain vitamin, didoping vitamin, kita juga coba grounding gitu dengan tanpa alas kaki ke tanah, rerumputan ataupun pasir pantai. Itu menurut penelitian itu selama 10 menit aja kita grounding di pasir ataupun tanah, itu kita memecah sel darah merah lebih cepat gitu. Jadi mungkin yang tadinya tersumbat gitu kan, aliran darahnya itu bisa dicairkan. Nah itulah kekuatan alam luar biasa, Masya Allah. Kayak sebetulnya Allah tuh udah ciptain obatnya sendiri gitu buat tubuh kita. Jadi kita tinggal gimana caranya aja untuk bisa gitu untuk nyembuhin, healing diri sendiri gitu. Seru banget kan. Karena kita jalannya di pagi hari, tentunya kita belum ada yang sarapan sama sekali. Tapi kita berencana untuk beli makanan di sekitar pantainya. Karena memang ini kita datangnya benar-benar dadakan banget acaranya untuk bisa pergi ke pantai ini. Dan kita juga nggak ada persiapan apa-apa. Jadi ya udah kita bawa diri aja. Yang penting anak-anak udah diganjel sama cemilan-cemilan dulu sebelum akhirnya nanti kita sarapan di Anyer. Lihat deh, Masya Allah, kita berangkat subuh-subuh, terus kita bisa ngeliatin sunrise. Walaupun bukan sunrise di pantai, tapi ini udah kayak cukup cantik banget. Dan alhamdulillah langitnya tuh cerah banget selama perjalanan kita. Lancar banget, bener-bener nggak kayak vibe liburan yang dimana-mana macet. Alhamdulillah ini kita jalan di weekend, tapi karena kita jalan di pagi hari, kita nggak nemuin macet sama sekali. Jadi ini mungkin buat tips juga buat Dako friends semua yang mau pergi gitu liburan sama anak-anak, apalagi di musim liburan kayak gini. Better jalannya benar-benar harus dari pagi deh, supaya kita bisa nikmatin suasana yang lebih sepi gitu. Karena memang di jam 10-an ke atas itu biasanya tempat wisata itu udah pasti full pack gitu. Nah ini kita udah sampai di pantainya. Kita main ke pantai Ciberem 1 karena di sini kan lumayan adem ya tempatnya.
Jadi kita milih main di pantai sini aja. Oh ya, for your information nih Dako Friends, kalau kalian lagi main-main ke Pantai Anyer, memang banyak banget nih spot pantai yang menawarkan pasir putih gitu. Memang banyak banget sih. Nah, ini kami pilih Ciberem 1, salah satunya adalah karena di sini banyak banget pohon-pohon kelapa. Jadi kalaupun siang hari itu panas, di sini masih tetap adem dan juga banyak rerumputan. Jadi banyak juga yang piknik ataupun bercamping di sini. Sebetulnya untuk yang Ciberem 2 itu lebih banyak water sportnya, tapi ya karena kita nggak mau main water sport, lebih kayak mau ke grounding, jadi kita bisa dapat tanah, bisa dapat pasir, jadi kita pilih pantai Ciberem ini. Namun minusnya adalah pantai ini banyak karangnya, jadi buat anak-anak Dako Friends semua yang mau cari kayak kerang, keong ataupun kepiting, ini bisa banget nih datang ke pantai ini. Jadi ada aktivitas keluarga juga yang bisa bikin anak-anak nge-hunting untuk binatang-binatang laut di sini. Wah, akhirnya kita lihat laut lagi nih. Setelah sekian lama, akhirnya kita main lagi ke pantai. Nah, seperti Dako Friend lihat, ini memang karangnya lumayan cukup banyak ya. Jadi banyak banget biota-biota laut yang suka nyangkut di antara celah-celah air sini. Dan saran buat anak-anak kalau mau main di sini, jangan lupa dipakai sendalnya atau mungkin kalau punya sepatu pantai bisa juga dipakai, karena memang permukaan karangnya itu agak tajam-tajam, jadi harap berhati-hati ya. Apalagi jangan sampai anak-anaknya lari-larian di karang, karena kita tahu bahwa ujungnya itu tajam, jadi bisa terluka deh kalau anak-anak main tanpa pelindung. Maaf dulu. Hai. Ya. Situ tuh kerang situ Kak, dalam-dalam. Wah, nggak apa-apa. Wah. Smooth banget nih. Aduh, apa mana? Nggak ada. Apa sayang? Apa lagi coba Mami lihat? Mana? Ada kepiting gede udah ketangkep sini malah keluar. Coba lihat Mami. Mana? Oh iya, anak kepiting ini ya? Iya. Gampang tangkapnya nggak pecah. Gampang.
Ada siapa ini? Lihat kan Dava? Nah, seru banget kan? Ini keponakan-keponakan Dako lagi cari kepiting dan juga keong laut gitu. Karena mereka bersembunyi di antara terumbu karang yang membuat jadi kolam gitu. Nah, mereka tuh sampai bawa roti untuk umpan kepiting. Cuman kalau lihat ombaknya itu lumayan keras ya. Jadi baru aja kepitingnya mau keluar makan rotinya, tapi ombak udah datang. Jadilah mereka ngumpet lagi. Seru banget sih, kita di sini menghabiskan waktu lumayan cukup lama. Biarin aja anak-anak bermain sama alam. Nah, walaupun ombaknya agak sedikit tinggi ya untuk ukuran pagi hari, karena memang di sini tidak ada pemecah ombak. Jadi benar-benar langsung ombak dari laut. Iya. Dapat nggak Kak? Untuk mami Oh terima kasih. ada isinya. Nggak ada isinya. Hah? Setelah hampir 2 jam kami bermain di pantai, ini kita memutuskan untuk bilas dan menuju ke tempat selanjutnya. Jadi ada satu spot yang pengen banget Dako dan keluarga datengin. Karena mumpung di daerah Anyer kan. Nah, ini kita lagi nunggu beberapa keluarga Dako yang sedang berbilas. Dan tips juga nih buat Dako friends yang mau main daerah sana, mungkin better kalian tuh membawa kayak galon air sendiri gitu untuk bilas kalau mau, biar nggak antri. Karena walaupun ada beberapa banyak warung yang menyediakan toilet, cuman kayaknya lebih better kita bilas sendiri pakai air galon yang kita bawa. Nah, bisa dilihat kan, ini untuk Pantai Ciberem 1 itu tempatnya memang luas banget dan penuh dengan hamparan rumput. Jadi makanya buat Dako friends semua yang mau piknik-piknik ini bisa banget ya. Di sini juga disediakan ada permainan wahana ATV. Nah, itu juga berbayar. Jadi terpisah dari harga masuk Ciberem 1 ini. Jadi kalau mau main keliling-keliling pakai ATV ini bisa banget juga. Oh iya, karena tempatnya yang luar biasa luas ini dan juga banyak pepohonan sehingga adem, gak banyak juga orang-orang yang mengadakan gathering di sini. Ada gathering perusahaan dan juga gathering keluarga. Jadi kalau mau yang hening tentunya nggak bisa ya di sini ya. Pasti ada suara mikrofon yang manggilin keluarganya atau manggilin karyawan-karyawannya. Perjalanan selanjutnya kita mau cari yang terkenal juga nih di daerah Anyer. Tapi bukan pantai lagi, bukan rumah makan seafood juga. Jadi ini kita dalam misi pencarian ke kebun buah. Kebun buah apa? Ada yang udah tahu belum? Kita mau ke kebun buah durian jatuhan. Ini lokasinya ada di Anyer. Jadi kita mau hunting durian ke sana. Kebetulan emang keluarga Dako ini penggemar durian. Namun untuk perjalanannya ini nggak mudah ya, karena kita benar-benar motongin hutan dan sawah. Juga tadi sempat lihat pegunungan kan, dan juga rumah warga. Jadi lumayan perjalanannya 1 jam, agak deg-degan juga kalau misalkan mobil kita berpapasan dengan mobil lain, karena memang jalanannya itu muat 1,5 mobil, jadi harus ada yang mengalah, berhenti dulu atau minggir dulu. Nah, entah Dako yang salah ambil jalur jalan atau memang mapsnya yang mengarahkan ke jalanan yang lebih cepat sampai. Jadi kita tuh sering banget ketemu jalanan yang berlubang gitu. Alhamdulillah setelah melewati gunung, lewati lembah, akhirnya kita sampai juga. Nah, ini kita ke DJA atau panggilannya apa ya? Durian Jatuh Ajit. Ini juga ratingnya lumayan cukup oke gitu pas kita cari durian jatuh yang ada di daerah Pandeglang dan sekitarnya gitu, Anyer dan sekitarnya. Nah, sesampai di sini ini banyak banget ya piagam-piagam juara duren
Jadi ini benar-benar di sini tuh terkenal banget sama durian bintang kalau nggak salah namanya. Namun sayang pas kami ke sana itu sedang tidak musim. Dan untuk harganya ini duriannya cukup affordable juga ya. Jadi sesuai sama ukurannya, ada yang di sekitar 100.000 per buah atau 150.000 per buah. Jadi hitungannya bukan kilogram, tapi hitungannya adalah per buah. Ini jatuhan semua, Bang? Iya, jadwal semua. Kebunnya di mana? Di sini 8 kilo dari sini. Oh gitu. 8 kilo. Jauh. Kalau musim akbar kita bisa main ke kebunnya. Oh gitu. Iya. Musim apa? Musim akbar, musim banyak. Oh gitu. Iya. Bisa makan di kebun. Kok nggak mau? Jedot. Apa itu mereka? Kalau lagi musim banyak kita bisa makan di kebun. Tadi manis creamy, Nah, ini manis pahit. manis rasa apa ya? Manis. Lagi? Manis rasa. Nah, ini penampakan durian-duriannya. Jadi harganya berdasarkan ukurannya. Dan yang tadi Dako bilang ini si bintang. Ini benar-benar durian hasil dari pembibitan khusus DJA. Nah, cuma sayang banget ya. Katanya 2 bulan lagi tuh sudah musim. Harusnya sekarang di bulan Juli dan Juni itu sudah musim. Jadi mungkin Dako friend yang mau cobain durian khas Pandeglang bisa coba main-main ke sini. Dan di sini ada kejadian yang agak shocking juga sih sebetulnya, karena kan untuk minumnya kita ditawari beberapa opsi gitu, ada es kelapa atau es kopior. Nah, namanya juga di vibe pantai ya, pasti pengennya cobain es kopior. Dan jeng lihat deh harganya. Satu kelapa itu di harga 100.000 rupiah. Iya, kita sempat shock juga nih, karena ketika ditawarin kita juga salah kita juga sih, kita nggak tanya harganya dulu, tapi kita main pesan. Jadilah tiba-tiba jeng harganya dari 3 durian udah sampai mencapai 1 juta lebih. Itu gara-gara kopiornya satunya seharga 100.000 rupiah. Jadi mungkin Dako friend semua yang lagi mau mampir ke sana, coba deh ditanya-tanya dulu harganya gitu, jadi nggak ketembak kayak kita. Sebenarnya bukan ketembak sih, cuma karena kitanya aja yang nggak tanya harganya berapa. Dan ini karena kita belum makan dan di DJA itu tidak ada makanan berat, kita memutuskan untuk sekitar 15 menit dari DJA itu kita ke cafe Kapulso. Lebih tepatnya dia cafe yang berada di Hotel Horizon yang ada di Pandeglang gitu. Nah, ini alhamdulillah pas kita kesana itu bener-bener sepi gitu, karena memang pas kami kesana itu sekitar pukul jam 2 atau 3 gitu. Jadi udah mungkin jam makan siangnya udah selesai gitu. Jadi kita kesini bener-bener sepi tempatnya, dan ini lumayan luas tempatnya, dan beberapa kali muncul nih di FYP-nya Dako. Kalau di sini tuh juga disediakan menu-menu sarapan seperti lontong sayur dan nasi goreng, itu hanya ada di pagi hari. Dan kita memutuskan untuk makan di kafenya saja, karena kalau dilihat ini cuacanya udah mulai berangin dan mulai mendung. Jadi daripada kita makan di luar nanti kehujanan, jadi kami memutuskan untuk makan di cafe Kapulsonya. Nah, di sini tempatnya cukup kids friendly ya, dan lihat deh ini adem banget, dan mbaknya udah sigap di depan untuk mau menjemput kita. Aduh, dijemput nggak tuh? Ya, kita mau cobain makan siang di Kapulso. Ini bisa outdoor juga indoor, cuma karena hujan dan sudah terdengar suara petir, kita memutuskan udah kita di indoor aja deh, karena memang anak-anak juga takut masuk angin gitu. Anginnya lumayan kenceng nih, kalau bisa dilihat nih daun-daunnya berjatuhan semua dari pohon. Kita berapa orang? 15. Dalam aja ya ada geledek. Ingatnya kalau cahaya tuh kayak 17. Tapi udah.
Nah, ini untuk bagian indoornya. Ini full AC ya, jadi no smoking. Jadi anak-anak itu aman juga dari para perokok gitu. Sebetulnya kita bisa aja main di lapangan luar gitu, karena ada tersedia berbagai tenda karnival gitu yang kita bisa main-main sama anak-anak, bisa lari-larian. Cuma sayang karena hujannya lumayan deras, jadi kita cuma bisa ada di dalam aja. Dan ini nih ada beberapa busur dan juga anak panah yang kita bisa sebenarnya mainin gitu kalau misalkan cuacanya cerah di luar. Nah, ini dia kegiatan 3 keluarga ya. Kita kalau jalan bareng-bareng itu kita rame-rame pasti. Jadi selalu cari tempat yang bisa muat untuk sekitar 14 sampai 15 orang. Nah, di sini juga tersedia berbagai family activity sebetulnya yang bisa kita ikut main sama anak-anak. Dan juga nih ada peliharaan yang di Cafe Kapulso, kayak ini ada kucing putih gendut, lucu banget, friendly banget. Akhirnya setelah dari pagi kita berpetualang di daerah Anyer dan sekitarnya, kita sudahi perjalanan kali ini. Setelah tadi kita grounding dan cobain durian serta kopi yang super mahal, kita sudahi perjalanan di Cafe Kapulso Kids Friendly ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan Dako-chan Family. Semoga menginspirasi kalian semua. Assalamualaikum, bye-bye.